Hai semuanya, konten amat tayang lagi nih. Kali ini akan menjawab pertanyaan yang nggak kalah menarik. Seperti biasanya, kalau kalian punya pertanyaan tentang saham ataupun investasi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, penasaran? Langsung aja deh ke pertanyaannya. Bang, bahas Omet. Kinerja naik tapi harga saham turun terus. Kenapa ya, Bang? Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham Omet. Mari kita mulai. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk memulai usaha sebagai distributor peralatan kesehatan medis di tahun 1992. Perusahaan mendirikan pabrik pertama di 2002 dan mendirikan pabrik kedua di tahun 2016. Barulah di tahun 2022, perusahaan IPO di bursa dan meraih dana 828 miliar. Saat ini, perusahaan tengah membangun pabrik ketiga mereka di wilayah Batang, Jawa Tengah. Omet memiliki line of products yang variatif. Pendapatan perusahaan utamanya disumbangkan oleh consumables dan disposables dengan kontribusi 50%. Produknya seperti baju medis, sarung tangan medis, jarum suntik, dan masker. Diikuti wound care dengan kontribusi 14%, dengan produk seperti kasa, kapas, Hansaplast, dan kotak P3K. Lalu, diagnostic equipment menyumbangkan 13%, dengan produk termometer, tensimeter, dan timbangan digital. Dan 11% disumbangkan antiseptik cair dan disinfektan, serta cairan dialisis. Keempat kategori di atas berkontribusi terhadap 88% pendapatan perusahaan. Perusahaan healthcare seperti Omet juga diuntungkan oleh meningkatnya spending pemerintah untuk kesehatan. Produk di atas kemudian dijual ke customer yang terdiri dari rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah dengan rasio 66% berbanding 34%. Sedangkan untuk ekspor bisa dibilang sangat kecil, sehingga lebih baik kita ignore dulu untuk saat ini. Selain menjual produk merek mereka sendiri, Omet juga ada menjual produk perusahaan lain. Namun, untuk kontribusinya relatif kecil, di sekitar 10%. Bila tadi kita sempat menyinggung perusahaan memperoleh dana 828 miliar dari IPO, sekarang kita akan bahas alokasi dananya. Setengahnya akan digunakan untuk pembangunan pabrik di Jawa Tengah, yang akan fokus ke produksi kasa. Kemungkinan akan bekerja sama dengan brand Jepang, di mana perusahaan Jepang akan mensuplai bahan baku dan ilmu teknologi, lalu Omet memproduksi dan memasarkan. Kasa sendiri masuk kategori wound care, yang saat ini kontribusinya 14% ke pendapatan. Diharapkan setelah pabrik beroperasi, angka ini bisa meningkat. Selain itu, perusahaan juga mengalokasikan 100 miliar untuk pengembangan distribusi, dan 32 miliar untuk pengembangan pemasaran. Barulah sisanya untuk modal kerja. Tadi kita sudah dengar perusahaan memiliki prospek yang menarik. Bagaimana dengan realisasi kinerja? Pendapatan perusahaan senilai 2 triliun di tahun 2020, 2,3 triliun di tahun 2021, 1,7 triliun di tahun 2022, 1,7 triliun di tahun 2023. Dan untuk 2024 annualized juga di 1,8 triliun. Padahal di lain sisi secara volume terus bertumbuh. Namun, mengapa revenue stagnan? Hal tersebut dikarenakan ada penurunan average selling price sejak tahun 2020. Ibaratnya dulu perusahaan kecipratan, sedangkan saat ini secara harga jual bisa dibilang new normal. Hal tersebut juga terefleksi pada gross profit margin perusahaan, yang dulu bisa 50%, sedangkan sekarang di 33%. Bagaimana dengan ekspektasi ke depannya? Rasanya lebih baik kita menggunakan asumsi new normal dibanding mengharapkan margin bisa kembali seperti tahun 2020 dulu. Sehingga ekspektasi EPS tahunan di sekitar 11 for now. Dan barulah setelah pabrik baru jalan, kita pantau bersama bagaimana perkembangan penjualannya. Apakah bisa kontribusi signifikan atau tidak? Secara valuasi, saat ini perusahaan diperdagangkan di PER 16 kali dan PBV 2,1 kali. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request saham apa, tinggal leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!